terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat di Pakualaman 2 Mei 1889. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Sekarang Stovia dikenal menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian, ia bekerja sebagai wartawan dan penulis. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Ia bekerja di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Louis Dekker atau Dr. Danu Dirja Setiabudi, ia mendirikan Initiative Parties, yaitu partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi. Kemudian ia menulis Satu untuk Semua, tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom Suwardi yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka,
dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Irlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Akibat tulisan ini, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Perhimpunan Hindia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Eurobasche Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya ini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.